Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sylvia Ratnajuwita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Safa Perwindita dari jurusan Teknik Industri, selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami mengenai ketahanan nasional dalam perspektif mahasiswa dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Askandarawati Borusimarmata dari jurusan Manajemen. Saya Raffi Muhammad dari jurusan Teknik Industri. Nama saya Norma Destia, jurusan Teknik Industri. Nama saya Muhammad Pawan Muyasar dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Nama saya Firma Karnela dari jurusan Manajemen. Nama saya Muhammad Nugraha dari jurusan Teknik Industri. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama kepada Aska Nerawati, saya persilahkan. Kita masuk di pendahuluan. Di pendahuluan ini kita membahas yang pertama itu kesadaran berbangsa dan bernegara, ketahanan nasional, pendidikan kewarganegaraan, dan perspektif mahasiswa. Di mana kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu sikap dan perilaku yang dilakukan untuk kebaikan suatu negara. Nah, kesadaran berbangsa ini merupakan sikap yang sangat penting untuk mempertahankan ketahanan nasional. Yang kedua ada ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional ini merupakan suatu kemampuan dalam mempertahankan efisiensi dan ekstensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan, yang dimana pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu pendidikan moral dalam membentuk karakter bangsa. Dan terakhir adalah perspektif mahasiswa, yaitu suatu pandangan mahasiswa. Jadi intinya dalam topik kita kali ini itu kita membahas tentang pandangan mahasiswa mengenai ketahanan nasional dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih kepada presentator pertama yang sudah menyampaikan materi pertama. Kita lanjut saja pada materi kedua yang akan disampaikan oleh presentator kedua kepada Raffi Muhammad, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian yang kelompok kami gunakan. Di sini kelompok kami menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah eh, penelitian yang difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Di sini kita ada tiga, yaitu pertama literatur ya. Literatur itu adalah metodologi penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan laporan ilmiah. Yang kedua adalah wawancara. Percakapan antara pewawancara dan narasumber yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung dan tepat. Yang ketiga adalah analisis dokumen. Metode ini melibatkan pemeriksaan dan penafsiran dokumen untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangkitkan kesadaran berbangsa pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan tiga tinjauan literatur, yaitu wawancara, literatur, analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data utama. Terima kasih. Terima kasih kepada Raffi Muhammad yang sudah menyampaikan materi kedua. Kita lanjut pada presentator ketiga, yaitu Norma Destia. Kepadanya saya persilahkan.
Oke, hasil dan pembahasan, kami telah mewawancarai 7 mahasiswa dari berbagai universitas untuk memahami persepsi mereka tentang ketahanan nasional dan pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran berbangsa. Responden dipilih untuk mewakili beragam latar belakang. Di sini ada pembahasan yang pertama. Pembahasan dari wawancara terhadap beberapa mahasiswa mengenai kondisi ketahanan nasional, Indonesia saat ini menunjukkan adanya pandangan yang beragam, namun relatif optimis. Meskipun diakui adanya tantangan signifikan seperti perbedaan pandangan politik, ketergantungan impor, isu sosial seperti intoleransi, konflik sosial politik, dan kesenjangan ekonomi. Para mahasiswa menilai kondisi ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan masih relatif kuat dan memiliki potensi untuk terus berkembang, namun adanya beberapa tantangan tersebut perlu ditangani khususnya di bidang ekonomi dan juga terdapat keyakinan akan kekuatan dan resiliensi bangsa Indonesia. Oke, makasih. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga yang telah menyampaikan materi ketiga. Kita lanjut saja pada materi keempat yang akan disampaikan oleh Muhammad Fawaz. Saya persilahkan. Oke, di sini kita masuk pertanyaan pembahasan yang kedua. Pembahasan dari wawancara terhadap beberapa mahasiswa mengenai tantangan yang ada dalam memperkuat ketahanan nasional di kalangan mahasiswa, bahwa adanya berbagai masalah yang diidentifikasi oleh mahasiswa termasuk kurangnya rasa nasionalisme, efek globalisasi yang mengubah nilai budaya, kurangnya kesadaran untuk mempertahankan persatuan, kesenjangan sosial dalam kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan masyarakat, sektor swasta, kebanyakan berita palsu yang membingungkan masyarakat, dan kurangnya pemahaman tentang bentuk membuat mahasiswa lebih sadar akan pentingnya ketahanan nasional. Berikut kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang ketiga. Pembahasan dari wawancara terhadap beberapa mahasiswa mengenai tindakan mahasiswa yang mencerminkan adanya sikap kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti tindakan yang menunjukkan rasa kebangsaan atau kenegaraan, dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai mahasiswa. Salah satunya yaitu dengan aktif belajar media sosial untuk tujuan positif yang mendorong persatuan nasional, partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap bangsa dan berkontribusi dalam membangun masyarakat. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada presentator keempat yang telah menyampaikan materinya. Dan kita lanjut saja kepada pemateri kelima, yaitu kepada Firma Karnela. Saya persilahkan. Hasil dan pembahasan pertanyaan 4, berdasarkan pembahasan bahwa pendidikan kewarganegaraan terbukti mampu mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap kewajiban kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu untuk memahami tugas kewarganegaraan termasuk mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan mencintai negara mereka. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan rasa kebangsaan, mempererat rasa cinta tanah air, dan rasa bangga terhadap bangsa, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan, serta menumbuhkan sikap kritis dan partisipatif. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan sikap masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil dan pembahasan dari pertanyaan 5. Pembahasan dari wawancara tersebut mengenai pemahaman tentang ketahanan nasional bahwa kehadiran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian untuk menjaga keamanan nasional. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai keadaan dinamis suatu bangsa yang menunjukkan keuletan dan pemulihan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari domestik maupun internasional. Ketahanan nasional berfungsi untuk menanggulangi berbagai ancaman terhadap bangsa, menjaga kedaulatan, serta menjaga kesatuan bangsa. Baik, terima kasih kepada presentator kelima yang sudah menyampaikan materinya.
Dan kita lanjut saja kepada presentator keenam, yaitu kepada Muhammad Nugraha. Saya persilahkan. Berdasarkan pembahasan ini, wawancara tersebut bahwa mahasiswa dapat memperkuat ketahanan nasional melalui beberapa tindakan nyata, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, melindungi lingkungan, mempromosikan solidaritas, melawan korupsi, dan mendukung inovasi yang memperkuat ketahanan nasional. Baik, selanjutnya kesimpulan yaitu kesadaran nasional mahasiswa Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa menyadari berbagai tantangan terhadap ketahanan nasional, termasuk politik yang kontradiktif, ketergantungan impor, toleransi, kesenjangan ekonomi, dan korupsi. Selain itu juga adanya pengaruh media sosial, pengaruh globalisasi terhadap nilai budaya, dan kurangnya rasa cinta tanah air menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran nasional. Baik, terima kasih kepada presentator keenam yang sudah menyampaikan materinya. Dan adapun saran dalam artikel ilmiah yang kami kaji, yang pertama yaitu menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan interaktif, seperti menggunakan media pembelajaran melalui video, musik, ataupun game. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi digital dan berpikir krisis siswa untuk melawan berita palsu. Dan yang ketiga yaitu ada memperkuat kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan program yang efektif dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Dan yang keempat yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya-budaya. Hal ini dapat mengutamakan nilai-nilai kebangsaan dan akan menumbuhkan rasa patriotisme serta rasa cinta tanah air sejak dini. Dan yang kelima yaitu membangun generasi muda yang bertanggung jawab, seperti memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara. Dan yang keenam yaitu memperbarui kurikulum pendidikan kewarganegaraan sesuai kondisi saat ini atau mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan kesadaran publik, seperti kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional, kesadaran akan peran dan kewajiban sebagai warga negara, dan kesadaran terhadap isu-isu nasional yang mendesak seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, dan teroris. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.